Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Halif Amir dari semester 4 kelas B. Baik, di sini kita akan membahas materi mengenai faktor risiko penyakit diabetes mellitus dari mata kuliah patologi dan imunologi diabetes mellitus. Apa itu diabetes mellitus? Jadi, diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik kronis yang ditandai oleh peningkatan kadar gula darah atau glukosa. Kondisi ini timbul akibat penurunan sekresi insulin oleh pankreas atau gangguan fungsi kerja insulin atau resistensi insulin. Ada dua proses terjadinya diabetes mellitus. Yang pertama, gangguan sekresi insulin. Kemudian yang kedua, gangguan fungsi kerja insulin atau resistensi insulin. Pada penurunan sekresi insulin, pankreas tidak memproduksi insulin secara cukup, akibatnya glukosa sulit masuk ke dalam sel. Kemudian untuk gangguan fungsi kerja insulin atau resistensi insulin, yaitu reseptor insulin tidak berfungsi optimal, glukosa tetap tidak bisa masuk ke dalam sel. Kemudian di sini juga ada hiperglikemia, ditunjukkan dengan alat cek gula darah 195 mg per desiliter, artinya kadar gula darah di atas normal. Di sini juga terdapat 5 dampak jika tidak terkontrol, yaitu yang pertama ada gangguan penglihatan, kemudian yang kedua ada kerusakan ginjal, kemudian yang ketiga ada penyakit jantung, yang keempat luka sulit sembuh, dan yang kelima kerusakan saraf. Kemudian untuk pencegahan dan pengelolaan, yang pertama pola makan sehat, yang kedua aktivitas fisik teratur, kemudian yang ketiga kontrol berat badan, dan yang keempat pemantauan kadar gula darah, dan yang kelima ada konsumsi obat sesuai anjuran dokter. Di sini juga terdapat komplikasi utama, yaitu kadar gula darah yang tidak terkontrol dalam jangka panjang dapat merusak pembuluh darah dan organ tubuh, menyebabkan berbagai komplikasi serius, yaitu yang pertama kebutaan, penyakit jantung, dan gagal ginjal. Pada kebutaan terjadi karena kerusakan pembuluh darah di retina atau disebut retinopati diabetik. Dampaknya penglihatan menurun sampai bisa menyebabkan kebutaan. Faktor risikonya yaitu yang pertama gula darah tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, dan lama menderita diabetes. Kemudian untuk penyakit jantung yaitu gula darah tinggi dapat merusak pembuluh darah dan menyebabkan penumpukan lemak atau plak. Dampaknya meningkatkan risiko yaitu penyakit jantung koroner, serangan jantung, dan stroke. Faktor risikonya yaitu kolesterol tinggi, kemudian tekanan darah tinggi, dan gula darah tinggi. Kemudian pada gagal ginjal, terjadinya karena kerusakan pembuluh darah di ginjal. Dampaknya yaitu proses penyaringan darah terganggu hingga menyebabkan gagal ginjal. Faktor risikonya yaitu gula darah tinggi, tekanan darah tinggi, dan protein dalam urin atau tanda kerusakan ginjal. Di sini juga terdapat faktor risiko utama diabetes mellitus. Beberapa faktor dapat meningkatkan risiko seseorang terkena diabetes mellitus tipe 2, yaitu yang pertama aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik membuat tubuh sulit menggunakan gula darah sebagai energi, menyebabkan penumpukan gula dalam darah. Contohnya, jarang olahraga, terlalu lama duduk atau rebahan, semakin malas bergerak, risiko diabetes semakin tinggi. Kemudian yang kedua ada usia, yaitu risiko meningkat saat usia bertambah, terutama di usia 45 tahun. Fungsi organ tubuh, terutama pankreas, mulai menurun. Sensitivitas insulin juga berkurang. Semakin tua, tubuh semakin sulit
mengontrol gula darah. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Perempuan sedikit lebih berisiko dibandingkan dengan laki-laki, dipengaruhi oleh perubahan hormon, kemudian kehamilan, dan menopause. Hormon dapat memengaruhi cara tubuh mengatur gula darah. Kemudian yang keempat ada genetik atau keturunan. Jika ada keluarga, orang tua, atau saudara yang diabetes, risiko meningkat. Faktor genetik memengaruhi kerja insulin dalam tubuh. Riwayat keluarga sangat berpengaruh. Di sini juga terdapat data di Indonesia atau Riskesdas. Terjadi peningkatan jumlah penderita. Pada 2013 terdapat 1,1%, 2018 2,0%, pada 2023 terdapat 2,4% dan 2024 terdapat 2,7%. Artinya, diabetes semakin banyak terjadi dari tahun ke tahun. Di sini juga terdapat faktor tambahan yang memperbesar risiko, yaitu obesitas atau berat badan berlebih, kemudian tekanan darah tinggi atau hipertensi, kemudian pola makan tidak sehat, kurang aktivitas fisik, kemudian merokok, dan stres. Jadi, gaya hidup kita sehari-hari sangat memengaruhi kadar gula darah dan risiko terkena diabetes loh. Jika kadar gula darah meningkat, misalnya 180 mg per desiliter, maka risiko diabetes meningkat. Hal ini terjadi karena insulin tidak bekerja dengan baik atau resistensi insulin. Kemudian sel tubuh sulit menyerap glukosa. Kemudian yang ketiga yaitu gula darah jadi tidak terkontrol. Kemudian gaya hidup sehat. Jika kita menerapkan gaya hidup sehat, yaitu yang pertama aktivitas fisik teratur, kemudian pola makan sehat, berat badan ideal, istirahat cukup, dan kelola stres. Pada poin pertama yaitu aktivitas fisik teratur, yaitu insulin bekerja lebih efektif, kemudian tubuh lebih mudah menggunakan gula. Kemudian pada poin kedua yaitu pola makan sehat, yaitu makan seimbang, tinggi serat, kemudian rendah gula dan lemak, membantu menjaga gula darah tetap normal. Pada poin ketiga yaitu berat badan ideal, yaitu mengurangi risiko resistensi insulin. Pada poin keempat yaitu istirahat cukup dan kelola stres. Tidur 7-8 jam, kemudian stres terkontrol, gula darah lebih stabil. Hasilnya yaitu gula darah terkontrol, kemudian risiko diabetes menurun. Kemudian gaya hidup yang tidak sehat yaitu jika gaya hidup buruk, yaitu kurang aktivitas fisik, pola makan tidak sehat, kemudian kegemukan atau obesitas, stres, dan kurang tidur. Pada poin pertama yaitu kurang aktivitas fisik, yaitu tubuh jadi mudah lelah dan risiko obesitas meningkat. Pada poin kedua yaitu pola makan tidak sehat, tinggi gula, garam, dan lemak, gula darah naik. Pada poin ketiga yaitu kegemukan atau obesitas, lemak berlebihan, bisa resistensi insulin. Kemudian poin keempat yaitu stres dan kurang tidur. Hormon stres meningkatkan gula darah, metabolisme terganggu. Jadi hasilnya gula darah tidak terkontrol, risiko diabetes meningkat. Untuk dampak jangka panjangnya, jika dibiarkan bisa menyebabkan kerusakan mata, bisa buta, dan yang kedua penyakit jantung dan stroke, kemudian gagal ginjal, kemudian luka sulit sembuh dan amputasi, dan yang terakhir yaitu kerusakan saraf. Untuk cara mencegahnya yaitu olahraga kurang dari 30 menit per hari, kemudian makan sehat dan seimbang, jaga berat badan, kemudian tidur cukup dan kelola stres. Kemudian yang terakhir, cek kesehatan rutin. Kemudian kepatuhan pengobatan pada diabetes mellitus atau DM dan dampaknya. Intinya, patuh atau tidaknya pasien minum obat sangat memengaruhi kondisi kesehatan dan risiko komplikasi.
Apa itu kepatuhan pengobatan? Jadi, kepatuhan pengobatan adalah ketaatan pasien dalam mengikuti anjuran dokter, meliputi jenis obat, dosis, waktu minum obat, dan lama penggunaan. Jika patuh berobat, ciri-cirinya yaitu minum obat sesuai aturan, rutin kontrol gula darah, menjaga pola makan dan gaya hidup sehat, dan konsultasi rutin ke tenaga kesehatan. Dampak positifnya yaitu gula darah terkontrol, risiko komplikasi lebih rendah, kualitas hidup meningkat, dan biaya pengobatan lebih hemat. Jika tidak berobat, ciri-cirinya yaitu sering lupa atau melewatkan obat, kemudian menghentikan obat tanpa konsultasi, tidak kontrol rutin, tidak menjaga pola hidup. Dampak negatifnya yaitu gula darah tidak terkontrol, misalnya bisa tinggi sampai 250 mg per desiliter. Risiko komplikasi meningkat, kemudian terjadi kerusakan organ yaitu mata, ginjal, jantung, saraf, dan kaki. Kualitas hidup menurun dan biaya pengobatan lebih besar. Komplikasi jika tidak patuh yaitu kebutaan atau retinopati, kemudian penyakit jantung dan stroke, gagal ginjal, luka kaki, dan amputasi, kemudian kerusakan saraf. Tips agar patuh berobat yaitu minum obat tepat waktu, gunakan pengingat atau kotak obat, kemudian catat jadwal minum obat, rutin kontrol ke dokter, libatkan keluarga, jaga pola makan, dan olahraga. Kesimpulannya yaitu diabetes mellitus dipengaruhi oleh gaya hidup dan kepatuhan pengobatan. Gaya hidup yang tidak sehat dapat meningkatkan risiko diabetes, sedangkan kepatuhan minum obat membantu mengontrol gula darah. Jika tidak dikontrol, diabetes dapat menyebabkan komplikasi serius. Oleh karena itu, penting menjaga pola hidup sehat dan patuh dalam pengobatan. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're